Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1011. Mendengar teguran keras dari walkie-talkie, No. 9827 menggerakkan sudut mulutnya, dengan wajah penuh kesakitan. Dengan panik menekan walkie-talkie itu lagi, sebelum mematikan fungsi interkom walkie-talkie tersebut. Kamu bahkan tidak mematikan walkie-talkie, sekarang kamu dalam masalah serius. Pria muda yang mengemudi itu sangat terdiam dan otentik. Walkie-talkie, terkadang tidak bisa dimatikan, yang membunuhku. Nomor 9827 ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Menurut pengaturan Sang Feng, meski aku tidak tahu kenapa. Nomor 9827 melanjutkan, dan sambil berbicara, dia mengambil walkie-talkie dan mengatakan sesuatu. Long Zaitian mengemudi dengan cepat, dan sesekali beberapa mobil polisi muncul di belakangnya, belum lagi betapa mengasyikkannya itu. Long Zaitian masih sangat tenang, Lei Hu dan lainnya yang tidak bisa tenang. Meskipun mereka cukup kuat di kota Linjiang, tetapi mereka yang pertama merasakan sensasi dikejar oleh sekelompok orang yang tak tertandingi. Lambat laun, mereka menemukan bahwa jalan telah berubah, mobil polisi di belakang mereka menghilang, dan mobil di depan bahkan menawarkan untuk memberi jalan kepada Long Zaitian, yang membuat mereka sangat bingung. Saat mengemudi di tengah jalan, jalan pada dasarnya memberi jalan ke Long Zaitian, dan bahkan di beberapa persimpangan, ada banyak polisi lalu lintas berseragam berdiri di sana, yang sepertinya memberi hormat, yang membuat mereka bingung. Tapi Long Zaitian terlihat normal saat melihat ini. Dari Luosheng ke kota Linjiang, butuh setidaknya 3 jam, Long Zaitian tiba-tiba mempersingkat perjalanan menjadi 2 jam. Ketika dia keluar dari jalan raya, baru lewat jam 4. Tuan Long, ini terlalu cepat. Setelah turun dari kecepatan tinggi, Lei Hu masih sedikit takut, dan mendesah dengan sangat otentik. Long Zaitian tidak berbicara. Setelah keluar dari jalan tol, dia langsung pergi ke aula seni bela diri Tiandao. Sekitar pukul 4.30, mobil Long Zaitian muncul di aula seni bela diri Tiandao. Keluar dari mobil, aku akan menjemput istriku sepulang kerja. Long Zaitian menghentikan mobil dan berkata kepada Lei Hu dan yang lainnya. Oke, terima kasih, Tuan Long. Lei Hu kaget, menunggu sebentar, lalu berkata. Meskipun dia telah tiba di kota Linjiang saat ini, dia merasa jiwanya telah jatuh di kota Luo, karena kecepatannya terlalu cepat, dia merasakan sedikit ilusi bahwa jiwanya keluar dari tubuh. Setelah Lei Hu dan yang lainnya keluar dari mobil, Long Zaitian menyalakan ponselnya, melihatnya, dan menemukan beberapa pesan dari Gu Qinglian. Suamiku, jangan mengemudi terlalu cepat. Chu Wanxing dan aku sedang berbelanja di supermarket dekat grup. Ini akan memakan waktu lama. Setelah kamu datang, tunggu saja kami di bawah Gu. Berkendara perlahan, jangan khawatir, aku akan menunggumu. Gu Qinglian mengirim beberapa pesan, dan di belakang pesan itu ada 2 emoji hati merah. Long Zaitian melihatnya, tetapi dia lega, jika dia mengatakannya, dia tidak akan terlalu cemas. Saat ini, Gu Qinglian mengirim pesan lain, yaitu sebuah gambar. Suamiku, aku di sini untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Di mana kamu sekarang? Apakah kamu akan segera keluar dari jalan raya? Belakangan, Gu Qinglian mengirim 2 pesan lagi. Aku sudah keluar dari jalan raya dan aku berada di kota sekarang. Aku akan pergi ke sisimu sekarang. Long Zaitian di jalannya. Hah, cepat sekali. Gu Qinglian tampak sangat terkejut. Aku akan menunggumu di bawah Gu dalam waktu setengah jam. Long Zaitian menjawab dengan sebuah pesan. Oke, kita tidak jauh dari rumah Gu, kita jalan saja. Gu Qinglian membalas pesan tersebut, setelah menerima pesan tersebut, Long Zaitian tidak melanjutkan untuk membalas, tetapi menyalakan mobil dan menuju ke arah grup Gu. Gu sebenarnya tidak jauh dari aula seni bela diri Tiandao, tetapi sekarang adalah jam sibuk untuk bepergian, jadi Long Zaitian memesan waktu setengah jam, dan dalam waktu setengah jam, dia seharusnya bisa mencapai. Namun, sebenarnya butuh waktu lebih sedikit dari yang dibayangkan Long Zaitian. Sekitar 20 menit kemudian, dia muncul di bawah di rumah Gu. Dia menemukan tempat, menghentikan mobil, mengeluarkan ponsel, mengirim pesan ke Gu Qinglian. Aku di sini, apakah kamu ingin aku membelikanmu sesuatu?
Long Zaitian bertanya. Tidak banyak hal, kamu duduk dan istirahat. Kami akan segera turun. Gu Qinglian menjawab. Baiklah. Long Zaitian menjawab, dan saat dia berbicara, dia menggesek ponselnya lagi, menemukan nomor telepon Lin Si, dan menelepon. Kakak, ada apa? Setelah melakukan panggilan, suara Lin Si datang dari ujung telepon. Saya baru saja pergi ke rumah Wang dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang apa yang terjadi saat itu. Long Zaitian langsung ke intinya. Apa yang kamu ingin aku lakukan, saudara, katakan saja. Ketika Lin Si mendengar ini, dia berbicara dengan sangat jelas. Di antara orang-orang yang terbunuh tahun itu, ada seorang pria bernama 47, dengan nama Sandi 47. Anda harus mencari asal-usul pria ini dan melihat dari mana asalnya. Pergi dan cari tahu secepat mungkin. Nada suara Long Zaitian dingin dan asli. Sudah lama, aku mungkin perlu waktu. Lin Si berpikir sejenak, lalu berkata, ini bukan masalah, kamu bisa memeriksanya perlahan. Sekarang ada masalah yang lebih mendesak, yaitu seseorang dari keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran telah datang. Tolong bantu aku mencari tahu siapa yang ada di sini. Long Zaitian melanjutkan lagi. Mudah untuk mengatakannya, dalam hari ini, kita harus bisa mengetahuinya. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Yah, lebih cepat lebih baik. Long Zaitian menjawab. Saudaraku, apakah ini benar-benar terkait dengan dua keluarga di ibu kota kekaisaran? Apakah kamu yakin? Lin Si juga memikirkan sesuatu, jadi dia bertanya dengan nada dingin. Pasti ada hubungannya, tapi menurutku, kedua keluarga pengecut itu sama sekali tidak berani menyerangku. Mereka pasti orang dalam, tapi belum tentu mereka berada di belakang layar. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata, Kak, maksudmu kode nama 47 kemungkinan besar ada hubungannya dengan dalang di balik layar. Pemikiran Lin Si juga cukup tajam, dan pada saat ini, dia memiliki perasaan di dalam hatinya. Ada kemungkinan seperti itu, jadi aku akan membiarkanmu memeriksanya. Long Zaitian mengangguk, lalu berkata, Oke, Kak, jangan khawatir, aku akan mengaturnya sekarang. Lin Si sangat gesit dan otentik. Yah, aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan membicarakannya. Jika kamu punya kabar, tolong beritahu aku segera. Long Zaitian menanggapi dengan lembut. Kalau begitu saudara, kamu sibuk, aku melakukan hal-hal ini sekarang. Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia berkata, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, dia menutup telepon, dan Long Zaitian juga menutup telepon. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Gu Qinglian belum datang, jadi dia membuka kotak obrolan WeChat dan mengirim pesan kepada Gu Qinglian. Kamu berbagi lokasi denganku, dan aku akan menemukanmu. Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Tidak, aku bisa melakukannya, aku akan segera ke sini. Gu Qinglian mengirim pesan suara. Mendengar suara itu, Long Zaitian sedikit terdiam, jadi dia langsung keluar dari mobil. Tidak ada supermarket lain di dekatnya, dan tidak ada yang jauh di depannya. Gu Qinglian dan Chu Wanxing seharusnya ada di sini. Memikirkan hal ini, Long Zaitian masuk. Bab 1012. Supermarket, pintu masuk lift. Gu Qinglian dan Chu Wanxing membawa banyak barang di tangan mereka dan keluar dengan terengah-engah. Gu Qinglian, apa yang kamu pikirkan? Bukankah suamimu? Dia bilang dia ingin membantu, tetapi kamu sebenarnya mengatakan tidak. Chu Wanxing sangat terdiam dan otentik. Dia baru saja kembali dari sana. Apakah dia tidak lelah setelah menempuh perjalanan jauh? Mendengar ini, Gu Qinglian sangat terdiam. Lelah? Kamu sangat memikirkannya, apakah dia terlalu memikirkanmu? Chu Wanxing mencemooh ini. Dia benar-benar melakukannya. Gu Qinglian meletakkan barang-barang di tangannya, menggosok lengannya yang sakit, dan berkata, Gu Qinglian, apakah kamu beracun? Kamu harus membaca lebih banyak artikel dari media mandiri, belajar bagaimana menjadi wanita yang lembut, dan memegang erat pria di tanganmu. Wanita sangat lelah, mengapa kamu harus melakukannya untuk laki-laki? Bukanlah laki-laki harus membawa begitu banyak. Chu Wanxing sangat menghina dan otentik. Saya menyarankan Anda untuk membaca sup ayam yang kurang beracun. Cara bergaul dengan suami dan istri tidak pernah didasarkan pada kepentingan pribadi. Artikel-artikel yang mengajarkan Anda bagaimana mementingkan diri sendiri,
bagaimana mengeksploitasi satu sama lain, dan bagaimana menjadi pasangan Anda. Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak pernah membaca artikel yang berantakan itu, dan dia bahkan merasa bahwa beberapa novel di internet lebih bergizi daripada artikel yang berantakan itu. Setidaknya tidak menarik cuci otak orang. Di dunia ini, siapa yang bukan pertama kali menjadi laki-laki, jadi siapa yang layak mengajari siapa menjadi laki-laki. Kamu wanita bodoh, kamu sangat baik padanya, dia mungkin tidak tahu kebaikanmu. Mendengar kata-kata Gu Qinglian, Chu Wanxing tidak punya cara untuk membantah dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tahu, syarat paling mendasar bagi suami istri untuk menjadi suami istri bukanlah kamu mengerti dia, tapi dia juga mengerti kamu. Oleh karena itu, kita sering mengatakan bahwa kita harus lebih memikirkan satu sama lain. Inilah alasannya. Jadi, katamu mereka yang memberitahu apakah artikel yang menurut Anda tentang diri Anda lebih bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan Anda. Mereka hanya memancing emosi Anda, meningkatkan rasio klik tayang yang mereka inginkan, dan menarik perhatian orang. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, dengan sangat tegas. Oke, aku akui kamu benar. Kalau begitu kamu laki-laki sangat memperhatikan kamu, apa yang harus kita lakukan sekarang, bagaimana kita bisa mengambil begitu banyak barang? Chu Wanxing menghembuskan napas, sangat lelah dan asli. Meskipun dia tidak mengatakan untuk naik, tapi dia pasti akan naik, ayo turun. Gu Qing berkata dengan menyedihkan. Kamu bilang dia akan datang untuk membantu, mengapa kita harus turun? Chu Wanxing terdiam. Saya tahu dia akan datang, tapi saya benar-benar tidak ingin dia datang. Anda harus mengerti bahwa dia baru saja kembali dari Luocheng, dan butuh 7 atau 8 jam untuk mengemudi bolak-balik. Dia pasti lelah secara mental dan fisik. Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yah, aku mengerti." Chu Wanxing berkata tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata itu. Pada saat itulah sesosok tiba-tiba muncul dari sudut, dan orang yang datang bukanlah Long Zaitian, tetapi orang lain. Sayang, aku menyuruhmu menunggu di bawah, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Long Zaitian, Gu Qinglian sedikit tersenyum. Berikan padaku, aku akan mendapatkannya. Long Zaitian melihatnya, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia mengambil barang-barang itu dari tangan Gu Qinglian. Barang-barang ini bukan beban kecil bagi Gu Qinglian, tetapi bagi Long Zaitian, itu bukan apa-apa. Bagaimana denganku? Aku juga lelah. Melihat ini, Chu Wanxing berkata dengan ekspresi bingung. Biarkan aku membantumu berbagi sedikit. Gu Qinglian melihatnya, menggelengkan kepalanya, sedikit terdiam. Long Zaitian telah memimpin, dan setelah membantu Chu Wanxing berbagi sebagian beban, Chu Wanxing jelas jauh lebih santai. Gu Qinglian, apa bagusnya pria bau ini, apakah kamu begitu bertekad? Berjalan di belakang Long Zaitian, Chu Wanxing berbisik. Aku ingin kau menjaga bicaramu. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, tes, Gu Qinglian, aku bisa melihat bahwa kalian berdua memiliki kehidupan suami istri yang sangat harmonis. Sepertinya wajahmu benar-benar merah akhir-akhir ini. Chu Wanxing merendahkan suaranya dengan sangat tidak senonoh dan otentik. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, wajahnya yang cantik menjadi merah. Chu Wanxing, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Gu Qinglian berkata dengan marah. Apakah saya salah? Gu Xiaolian, katakan dengan jujur, apakah Anda telah menemukan kebaikan seorang pria dan juga merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita? Tidak hanya hati, tetapi bahkan tubuh telah ditaklukkan olehnya. Chu Wanxing terus berbicara, tapi untungnya Long Zaitian berjalan di depan, jika tidak, Gu Qinglian akan semakin malu. Chu Wanxing, jangan bicara omong kosong, kamu akan mati, bukan? Gu Qinglian sangat terdiam dan otentik, dia berkulit sangat tipis, kata-kata tak tahu malu ini masuk ke telinganya, membuat wajahnya yang cantik memerah. Aku tidak berbicara omong kosong. Sebagai kakakmu yang baik, sulit untuk tidak melihat detail kecil ini. Chu Wanxing menerima begitu saja. Terlalu malas untuk berbicara denganmu. Mendengar ini, Gu Qinglian tersipu dan mempercepat langkahnya, dan pergi ke arah Long Zaitian. Dengan cepat mengejar Long Zaitian, dia benar-benar tidak bisa terlalu lama berada di sisi wanita tak tahu malu ini. Hei, jarang sekali kau memanggilnya suami di depan orang lain,
Tapi sekarang kau memanggilnya begitu manis. Suami, suami, manis, manis, sungguh manis. Chu Wanxing masih tidak berniat melepaskan Gu Qinglian, jadi dia meninggikan suaranya. Gu Qinglian tidak ingin berbicara dengan orang ini lagi, dia menyusul Long Zaitian dan berjalan berdampingan dengan Long Zaitian. Little Hoof, demi laki-laki, kamu bahkan tidak menginginkan kakak perempuanku yang baik. Melihat Gu Qinglian yang pergi dengan cepat, Chu Wanxing buru-buru mengikuti. Begitu saja, mereka bertiga segera turun dan sampai di depan mobil. Long Zaitian membuka bagasi dan memasukkan barang-barang, sementara Gu Qinglian membantu. Tes, kalian berdua berjalan sangat cepat. Chu Wanxing juga datang saat ini. Ayo, masukkan semuanya, dan aku akan mengirimmu kembali dulu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu terima kasih kakak ipar, hehe. Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, setelah selesai berbicara, dia duduk di kursi belakang. Biarkan aku yang menyetir, kamu lelah setelah mengemudi seharian. Gu Qinglian berkata kepada Long Zaitian. Tidak terlalu lelah, biarkan aku melakukannya. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Gu Qinglian, kamu telah kehilangan semua wajah wanita. Kata Chu Wanxing dengan marah. Diam, kamu satu-satunya yang memiliki terlalu banyak hal. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan marah. Oke, istriku, ambil kopilot, aku yang menyetir. Long Zaitian hanya tersenyum. Sial, terlalu kejam untuk seekor anjing sepertiku. Tiba-tiba, aku merasa dunia ini sangat dingin. Tidakkah menurutmu itu menjijikkan? Melihat adegan ini, Chu Wanxing mengerutkan bibirnya, sangat terdiam. Berhentilah menjadi iblis di sini, atau aku akan melemparmu ke pinggir jalan. Gu Qinglian berkata tanpa berkata-kata, di bawah desakan Long Zaitian, dia masih pergi ke kursi kopilot. Bab 113. Hehehe. Chu Wanxing menyeringai dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dia benar-benar takut terlempar ke pinggir jalan untuk waktu yang lama. Sepanjang jalan, Chu Wanxing mengusulkan untuk makan, tetapi Gu Qinglian dengan tegas menolaknya. Aku berkata Gu Qinglian, keluargamu sangat kaya, kamu mentraktirku makan, dan kamu masih sangat pilih-pilih, kamu benar-benar semakin berwajah kuning. Setelah ditolak oleh Gu Qinglian, Chu Wanxing berkata dengan marah. Apakah kamu tidak tahu apa artinya duduk di gunung dan tidak makan apa-apa? Tidak peduli seberapa kayanya kamu tidak bisa pergi ke restoran setiap hari, kan? Lagi pula, berhemat adalah kebajikan tradisional. Daksia kita tidak bisa kehilangan hal-hal yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Gu Qinglian berbicara dengan jujur dan tegas. Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia merasakan garis hitam di seluruh kepalanya. Bukankah itu hanya makanan, dan dia bisa membawa leluhurnya ke dalam mobil? Oke, Gu Xiaolian, bahkan leluhur dilakukan olehmu. Katakan saja, dan aku akan memegang papan peti mati leluhur untukmu. Chu Wanxing menatap Gu Qinglian, dan tersenyum ingin tahu. Apa gunanya makan di luar? Buang-buang uang. Dengan uang dan waktu itu, tidak bisakah kamu melakukannya sendiri? Jika kamu mau, kamu bisa datang ke rumahku malam ini untuk makan malam. Gu Qinglian sangat rendah hati. Yah, aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa makan apapun malam ini. Aku sudah kenyang dengan makanan anjing sekarang. Chu Wanxing berkata dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, bukan aku yang mencari. Gu Qinglian tersenyum tipis. Oke, aku mengerti, kamu yang tidak memilih dan mencari, kamu benar-benar sahabatku selama ribuan tahun. Chu Wanxing menghela nafas. Setelah mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sekitar 20 menit kemudian, Long Zaitian akhirnya mengirim Chu Wanxing ke bawah ke kediamannya, dan dia serta Gu Qinglian membantu Chu Wanxing memindahkan barang-barangnya ke atas sebelum pergi. Meskipun pada awalnya saya mengatakan saya hanya pergi ke supermarket untuk jalan-jalan santai, tetapi ketika saya pergi berbelanja, tiba-tiba ada lebih banyak hal. Mungkin inilah yang disebut wanita belanja santai. Yah, apakah kamu bertanya sesuatu? Long Zaitian sedang mengemudikan mobil, dan Gu Qinglian duduk di kursi kopilot dan bertanya. Apa pertanyaannya? Pergi saja ke Luosheng dan tanyakan tentang apa yang terjadi saat itu. Saya telah mendapatkan sesuatu, tetapi tidak banyak. Pada dasarnya saya telah menentukan arah. Jika kita terus menyelidiki,
apakah kita dapat menemukan kebenarannya? Saya yakin ini hanya masalah waktu. Long Zaitian berhenti, lalu berkata, setelah mengetahui kebenaran, apa yang akan kamu lakukan? Mendengar ini, Gu Qinglian menarik napas dalam-dalam dan bertanya, bunuh mereka semua. Long Zaitian sedikit mengernyit, dan berbicara setelah merenung lama. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Merupakan dosa terbesar untuk membujuk orang lain untuk bertoleransi. Meskipun orang lain ini adalah suaminya, bagaimana dia bisa benar-benar merasakan rasa sakit yang dialami Long Zaitian selama bertahun-tahun tanpa berada di sana secara pribadi. Sebelum dia bertemu dirinya sendiri, dia awalnya memiliki keluarga yang sempurna, tetapi itu hancur dalam semalam. Keluarganya hancur, tidak ada pria yang tahan dengan pukulan dan pertemuan seperti itu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu, meskipun aku tidak bisa melakukan apapun untukmu, mungkin aku hanya bisa melihat anak itu seperti ini. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya tersenyum tipis. Terima kasih. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, hatinya sedikit tergerak, lalu berkata. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berbicara, tangan gioknya dengan lembut menjabat tangan besar Long Zaitian, dengan senyuman di bibirnya, semuanya dikatakan dalam diam. Sekitar setengah jam kemudian, Long Zaitian akhirnya memarkir mobil di gerbang villa. Saat ini hari mulai gelap, sekitar jam 6 sore, hari sudah gelap di awal musim dingin yang dalam. Saat keduanya kembali ke rumah, Long Yuner dan Li Ping sudah memasak. Kakak ipar, saudara, masuk dan makan. Mendengar suara gerakan di luar, Long Yuner tahu bahwa Gu Qinglian dan Long Zaitian telah kembali. Oke, terima kasih dan bibimu. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya tersenyum. Ayah, apakah Anda membeli apa yang saya minta untuk Anda beli? Mengetahui bahwa Gu Qinglian telah kembali, Long Xiaoxi berlari dengan tergesa-gesa, mengais-ngais barang-barang di tangan Gu Qinglian dengan sangat antusias. Aku membelinya, untuk apa kamu terburu-buru? Dingin sekali, bertelanjang kaki, bukankah kamu kedinginan? Gu Qinglian memandang Long Xiaoxi, menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya. Dingin, tapi aku lupa memakainya. Aku akan memakainya setelah mendapatkan coklatku. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia setuju, tetapi tangan kecilnya masih mengobrak-abrik tumpukan barang. Kamu tidak bisa makan coklat sebelum makan. Apakah kamu ingin menjadi gemuk? Guci coklat ini ada di kamarku. Kamu tidak bisa makan terlalu banyak sekaligus. Gu Qinglian mengeluarkan sekaleng coklat dari tempat lain, dan berkata, hei, jadi kamu bersembunyi di sini. Long Xiaoxi melihatnya, menangis pelan, lalu mengulurkan tangan untuk meraihnya. Aku tidak bisa memberikannya padamu sekarang, mari kita bicarakan nanti. Gu Qinglian berkata dengan marah. Hei, jika aku tidak memakannya, aku akan memeluk coklatku, tidak apa-apa. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia memohon dengan tulus. Kalau begitu kamu bisa berpelukan. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan marah. Ayah, lihat dia. Jika dia memakannya secara diam-diam, coklatnya akan disita. Aku akan ke atas dulu dan mengganti sepatuku. Gu Qinglian berkata kepada Long Zaitian. Mengerti. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Hei, apakah kamu benar-benar harus serius itu? Long Xiaoxi meletakkan sebotol coklat di atas meja makan, dan menghela nafas. Ada apa? Mengapa Xiaoxi terlihat tidak bahagia? Saat ini, Long Defu datang dan berkata sambil tersenyum. Dia sekarang bisa berjalan normal, dan dia hampir gesit. Tidak bisa makan coklat. Long Xiaoxi menunjuk ke coklat di atas meja dan berkata, siapa bilang kamu tidak bisa memakannya? Long Defu bertanya. Ayah berkata, dia hanya memiliki banyak hal khusus. Long Xiaoxi menyeret dagunya dengan kedua tangan, menatap coklat di depan matanya, dan menghela nafas dengan sangat otentik. Tidak apa-apa bagimu untuk mengatakan hal-hal buruk di belakangmu, dan kamu bisa mengatakannya di depanku. Bukan berarti kamu tidak boleh makan coklat. Aku akan disalahkan. Long Zaitian tidak bisa berkata apa-apa. Kamu telah menjadi antek ibu, kamu dapat melakukan apapun yang dia minta untuk kamu lakukan. Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya, sangat kecewa. Jangan nakal, jika kamu makan lagi, kamu akan menjadi wanita gemuk yang besar. Kamu akan segera makan, dan kamu masih ingin makan makanan yang berantakan ini.
Long Zaitian sangat terdiam dan otentik. Ayo makan setelah makan malam, atau kita tidak bisa hanya makan camilan. Long Defu membelai kepala kecil Fulong Xiaoxi, sangat menyayangi dan otentik. Tidak lama kemudian, seluruh keluarga duduk di meja makan, dan setelah Gu Qinglian berganti menjadi sepasang sandal, dia juga turun dari lantai atas. Ya Tuhan, kakiku hampir sembuh. Ibumu dan aku sedang memikirkannya, dan kita tidak bisa diam di rumah sepanjang waktu. Kita bisa menjaga anak-anak untukmu, dan kemudian mencari sesuatu untuk dilakukan. Sambil makan, Long Defu berbicara. Bagaimana pendapat ibu dan ayah? Apa yang ingin kamu lakukan? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia bertanya. Bab 1014. Long Zaitian juga tahu betul bahwa orang tuanya telah bekerja keras sepanjang hidup mereka, dan bahkan ketika mereka sudah tua, mereka tetap tidak bisa diam. Para penatua dari generasi yang lebih tua seperti ini, ketekunan terukir di tulang mereka, dan mereka tidak dapat mengubahnya dalam kehidupan ini. Aku membicarakan hal ini dengan ibumu. Kami berdua ingin menanam bunga di belakang gunung, menanam bunga sendiri, membelinya sendiri, dan mendirikan toko kecil di kaki gunung. Ibumu dan aku telah belajar cara menanam bunga sebelum. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Ya Xiao Tian, kita harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Soalnya, kesehatan kita tidak buruk. Jika kita tinggal di rumah seharian, kita pasti akan sakit. Li Ping juga melanjutkan. Seiring bertambahnya usia, saya benar-benar perlu menemukan sesuatu untuk dilakukan. Ketika saya lebih tua, saya tidak melakukan apa-apa, jadi saya tidak dapat menahan penyakit. Sekarang banyak demensia muncul seperti ini. Untuk pernyataan Long Defu dan Li Ping, Gu Yunsan juga sangat setuju. Alasan mengapa dia keluar untuk menjalankan taksi sebelumnya bukanlah untuk menahan diri. Saya pikir tidak apa-apa. Bukankah tanah di belakang gunung itu milik Qin Yuanlin? Menurut yang saya tahu, mereka tidak memiliki rencana untuk mengembangkan daerah ini dalam beberapa tahun terakhir. Qin Yuanlin sendiri masih lebih menyukai ekologi asli di balik gunung tersebut. Dia berkata, beri dia sejumlah uang, lalu tawarkan sebidang tanah untuk paman dan bibi untuk mencari sesuatu untuk dilakukan. Ini adalah hal yang berarti, dan Gu Qinglian secara alami sangat setuju. Ya, kurasa begitu. Li Ping juga sangat senang mendengarnya. Tidak apa-apa, izinkan saya memberitahu Qin Yuanlin, jika Anda memberi saya uang atau sesuatu, dia tidak akan memintanya. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Kalau begitu sudah beres. Terakhir kali Anda memberi kami sejumlah uang, kami masih memiliki sisa puluhan ribu, yang cukup untuk membeli mobil bekas. Pada tahap awal, kami akan menggunakan mobil untuk menarik bunga untuk membelinya. Kapan kita punya uang, kita akan membelinya nanti. Long Defu berkata dengan gembira. Apakah Anda ingin membeli mobil yang lebih baik? Saya tidak kekurangan uang di sini. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Sialan, kenapa kamu menginginkan mobil sebagus itu? Nak, sungguh. Ketika Long Defu mendengar kata-kata ini, dia terdiam. Kami di sini untuk menghasilkan uang, bukan untuk hal lain. Membeli mobil bekas sudah cukup. Apa menurutmu mengendarai mobil mewah untuk menjual bunga tidak akan membuat orang takut? Ketika Li Ping mendengar ini, dia setuju. Tidak apa-apa, aku menghargai pendapatmu. Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Kalau begitu sudah beres. Kami akan membuat persiapan yang baik, dan kami bisa mulai dalam beberapa hari. Lagi pula, Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Kami tidak memiliki keterampilan apapun dalam hidup ini, dan kami semua hidup dengan bekerja di lapangan. Long Defu melanjutkan. Kakak, bukankah kamu memberitahuku untuk memperkenalkan dokter ajaib Bailey terakhir kali? Kamu lupa lagi. Long Yuner, yang diam selama ini, berbicara. Apa yang membuatmu begitu terobsesi? Orang seperti itu, apa yang bisa aku perkenalkan? Long Zaitian juga tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar kata-kata itu. Mengapa saudara perempuannya begitu terobsesi dengan apa yang disebut Bailey Wukyu? Dokter macam apa yang bukan dokter, bukankah begitu? Mengapa tidak? Orang-orang di sekolah kami telah mendengar ceramahnya dan mengatakan bahwa dia luar biasa. Saya sangat ingin bertemu dan berkomunikasi dengan karakter seperti itu. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan jujur dan jujur. Mari kita bicarakan ketika kita punya kesempatan,
dia mungkin masih berada di kota Dongjiang sekarang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, kalau begitu kamu bisa mengingatnya. Kenapa aku merasa tidak punya kesempatan dengan dokter jenius Bailey ini? Long Yuner menumbuk mangkuk nasinya, mendesah otentik. Untung kamu merindukannya. Jika kamu beruntung, kamu tidak akan bertemu orang seperti itu. Long Zaitian menggelengkan kepalanya sambil makan. Kakak, ada apa denganmu? Kenapa aku tidak mendengar kamu mengatakan hal-hal baik tentang dia? Ketika Long Yuner mendengar ini, dia sedikit aneh. Aku sudah mengatakan hal-hal baik tentang dia, seperti, menurutku dia pria yang baik. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Orang baik di masa lalu adalah orang baik, tapi sekarang orang baik adalah kutukan. Apakah kamu yakin mengatakan hal yang baik tentang dia? Long Yuner berkata tanpa daya. Lalu apa yang harus aku katakan? Long Zaitian terus makan, sedikit tak berdaya. Misalnya, dia memujinya karena keterampilan medisnya yang baik, karakternya yang baik, dan kepribadiannya yang baik. Kata Long Yuner. Keterampilan medis yang baik, karakter yang baik, kepribadian yang baik, pada akhirnya, bukan karena orang ini baik, jadi saya katakan dia adalah orang yang baik. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata ini, dia terdiam sesaat, seolah itu benar. Saudaraku, kamu benar-benar mencekikku. Long Yuner berkata tanpa daya. Jangan bicara tentang kakakmu, berapa umurmu tahun ini? Kata Liping tiba-tiba. 24, ada apa? Long Yuner sedikit bingung. Betul, pada usia 24 tahun, kamu bisa berbicara tentang pacarmu. Jika kamu tidak membicarakannya, kamu akan menjadi seorang gadis tua. Biarkan aku memberitahumu, aku tidak ingin orang lain membicarakannya, kegagalan putri saya untuk menikah. Liping mengoceh. Bu, kamu bercanda. Aku baru berusia 24 tahun. Kamu sangat ingin menikahkanku. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata ini, dia langsung tersambar petir. Kakak iparmu menikah dengan kakakmu ketika dia berumur 20 tahun, dan kamu sekarang berumur 24 tahun. Liping melanjutkan. Mendengarkan kata-kata ini, Gu Qinglian menutup mulutnya dan terkekeh. Dia tidak pernah berpikir bahwa makan malam seperti itu akan terjadi. Long Yuner didesak untuk menikah. Saya berbeda dengan kakak ipar saya. Saya masih belajar. Saya seorang pelajar. Bagaimana saya bisa jatuh cinta? Ketika Long Yuner mendengar ini, dia berkata dengan wajah datar. Ada apa dengan siswa itu? Kamu 24, jika kamu benar-benar menyelesaikan studimu, kamu tidak akan berusia 27 atau 8 tahun, apa yang kamu bercanda? Liping berkata tanpa henti. Oke, Nyonya tua, tidak ada gunanya mendesaknya begitu keras. Hal semacam ini tergantung pada takdir. Saat takdir datang, semuanya akan datang dengan sendirinya. Long Defu berkata dengan tidak sabar. Papa benar. Long Yuner mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia telah menggenggam sedotan. Jangan dengarkan dia. Apakah dia bisa menjadi tuan dari keluarga ini? Masa muda seorang wanita hanya beberapa tahun. Ketika aku seusiamu, saudara laki-lakimu lahir. Mendengar kata-kata Liping, Long Defu hanya bisa mengecap bibirnya. Oke, biarkan aku memikirkannya, biarkan aku melihat, aku akan memikirkannya. Petik 2. Tidak sekeras Liping, Long Yuner hanya bisa mencari nafkah, sedikit malu dan otentik. Kau harus memikirkannya untukku. Aku tahu, jangan khawatir, aku tahu itu dengan baik. Long Yuner menanggapi. Aku sudah selesai makan, kalian makan pelan-pelan, aku akan menjawab telepon. Melihat telepon di atas meja berdering, Long Zaitian berkata kepada semua orang. Setelah berbicara, dia mengambil ponselnya dan keluar. Ketika dia keluar, Long Zaitian menjawab telepon, dan Lin Si yang menelepon. Hai, ada apa? Long Zaitian bertanya. Saudaraku, kami telah mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Zhao. Lin Si langsung ke intinya. Nah, bagaimana? Siapa keluarga Zhao di sini kali ini? Long Zaitian menjawab dan bertanya. Bab 1015. Menurut informasi yang saya dapatkan di sini, yang datang kali ini adalah tuan muda ketiga dari keluarga Zhao, Zhao Tianyu, dan nona kedua, Zhao Hongsui. Zhao Tianyu telah tiba di kota Linjiang. Zhao Hongsui menunda perjalanannya karena beberapa hal. Mungkin butuh 2 atau 3 hari.
Baru setelah itu kita bisa pergi ke kota Linjiang. Jawab Lin Si. Orang seperti apa Zhao Tianyu ini? Long Zaitian bertanya. Zhao Tianyu hanyalah seorang pesolek. Di ibu kota kekaisaran, dia mengamuk, mengklaim bahwa dalam lingkup ibu kota kekaisaran, tidak ada wanita yang tidak bisa dia dapatkan. Mengandalkan keluarga Zhao, dia adalah pria yang mendominasi. Dia bukan orang yang baik. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah setan yang penuh nafsu. Menyebutkan Zhao Tianyu, nada suara Lin Si cukup menghina. Dengan cara ini, orang-orang seperti itu harus diwaspadai. Long Zaitian merenung sejenak, lalu berkata, "Saudaraku, jika kamu khawatir, aku bisa membunuhnya. Jangan khawatir, tenang saja, mungkin dia bisa menjadi alat tawar-menawar di tangan kita." Long Zaitian ditentukan dan otentik. Kalau begitu aku akan memantau tindakannya. Lin Si harus membiarkan seseorang berkata, begitulah caranya. Ya, karena Zhao Tianyu ini sangat tak tertahankan, maka Zhao Hongsui yang datang belakangan ini harus menjadi pahlawan sebenarnya dari perjalanan ke Linjiang ini. Long Zaitian mengambil keputusan, lalu berkata, Zhao Hongsui dianggap sebagai penerus yang paling menjanjikan dari keluarga Zhao. Wanita ini cerdas dan kejam, dan dia dianggap sebagai jenius. Tentu saja, dia hanya orang di lingkaran ibu kota kekaisaran. Jika dia adalah seorang pria, dia pasti ada di keluarga Zhao. Keluarga itu sangat penting, tapi sayang dia adalah seorang wanita. Dia memiliki kakak laki-laki Zhao Longting di kepalanya, dan adik laki-laki Zhao Tianyu di bawahnya. Bahkan jika Zhao Tianyu tidak dapat mewarisi keluarga Zhao pada akhirnya, itu bukan giliran Zhao Hongsui. Lin Si berbicara dengan hati-hati lagi. Di dunia ini, banyak hal yang dibuat oleh manusia. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Betul, wanita ini mungkin membawa beberapa ahli dari keluarga Zhao ke sini. Pada saat itu, mungkin akan menimbulkan masalah bagi kita. Lin Si menunjuk. Jangan khawatir tentang ini. Bahkan jika kekuatanku saat ini hanya 1/10 dari yang dulu, mereka tetap tidak akan menjadi lawanku. Long Zaitian sangat percaya diri dan otentik. Saudaraku, saatnya bagimu untuk menemukan cara untuk memulihkan kekuatanmu. Dalam 1 atau 2 tahun terakhir, lingkungan kekaisaran sebenarnya sangat gelisah. Di depan mereka adalah aliansi pembunuh yang akan bergerak. Masa depan sangat tidak pasti, oleh karena itu, hanya ketika saudaraku pulih sepenuhnya kekuatannya barulah dia siap. Meskipun Pangeran Long bertanggung jawab atas perbatasan selatan, semua orang tahu bahwa jutaan prajurit di perbatasan selatan hanya dapat menampilkan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya di bawah komando kakak. Lin Si tiba-tiba berbicara dengan nada serius. Kembalikan kekuatan, aku akan melakukannya. Long Zaitian merenung sejenak, lalu berkata. Dia masih belum mengucapkan sepatah kata pun, dia akan memulihkan kekuatannya, tapi sekarang bukan waktunya. Aku masih menyelidiki soal kode 47. Tapi kupikir kedatangan keluarga Zhao kali ini akan menjadi terobosan. Jika kita berada di ibu kota kekaisaran, mungkin akan sangat merepotkan bagi kita untuk melakukannya, tetapi mereka meninggalkan ibu kota kekaisaran. Setelah itu, akan lebih mudah. Lin Si menjawab, lalu berkata, saya tahu ini dengan baik. Saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan dari keluarga Zhao. Long Zaitian berkata dengan dingin. Kalau begitu saudara, kamu harus istirahat lebih awal, aku tidak punya pekerjaan lain di sini. Lin Si menjawab, dan keduanya mengucapkan selamat tinggal sebelum menutup telepon. Keesokan paginya, Long Yuner bangun pagi, dan setelah sarapan, dia tampak cemas. Apa yang salah? Tanya Long Zaitian, melihat ekspresi gelisah adiknya, Long Zaitian mau tidak mau bertanya. Hari ini, tiba-tiba ada kuliah di sekolah. Itu diberikan oleh Dr. Ajaib Bailey. Itu diatur tiba-tiba. Saya baru bangun dan melihat pesan yang dikirim oleh teman sekelas saya. Sudah terlambat. Saya harus melakukannya cepat. Long Yuner berbicara dengan tergesa-gesa. Kuliah jam berapa? Apa kamu terburu-buru? Gu Qinglian mau tidak mau bertanya. Pukul 10 pagi. Long Yuner menjawab. Ini baru jam 8. Mengapa kamu terburu-buru? Bas akan lewat dalam waktu kurang dari setengah jam. Mendengar ini, Gu Qinglian sangat terdiam. Tidak masalah, aku khawatir aku akan terlambat dan aku tidak bisa mendapatkan tempat duduk. Dengan mengatakan itu, Long Yuner keluar. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya,
merasa sangat tidak berdaya. Long Yuner ini benar-benar antusias terhadap Tuan Bailey ini. Setelah Long Yuner keluar, dia pergi ke gerbang komunitas untuk menunggu bus. Meskipun area Villa Gunung Yunlan relatif terpencil, tidak dapat diterima bahwa tempat ini sangat mewah, dan bahkan terminal bus telah dibangun di sana, sehingga transportasi di sekitar sini sangat nyaman. Tapi hari ini, Long Yuner merasa telah menunggu sangat lama. Setelah menunggu beberapa saat, Long Yuner kehilangan kesabarannya dan langsung menelepon mobil online. Mobil online datang dalam 2 menit. Pergi ke kota universitas. Long Yuner masuk ke mobil dan langsung berkata, "Oke, duduk diam." Mendengar ini, pengemudi menyalakan mobil dan menuju kota universitas. Di pagi hari, sekitar pukul 8, di kaki Gunung Yunlan, ada tempat di mana tidak ada yang bisa dicari. Setelah dihancurkan oleh Long Zaitian terakhir kali, Bailey Wuqiu telah merenovasi halaman kecil ini lagi, sekarang terlihat sangat elegan dan unik, dan terlihat sangat nyaman. Tentunya juga nyaman untuk ditinggali. Untuk pekarangan ini, ia bahkan langsung mengeluarkan uang untuk membeli seluruh pekarangan, dan pekarangan itu menjadi real estate-nya. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan menginvestasikan uang dalam jumlah besar, yang terkesan seperti pekarangan biasa. Namun desain berbagai bahan dan perlengkapan dikerjakan oleh orang-orang profesional. Dengan kata lain, tingkat halaman kecil ini cukup tinggi. Tuan Besar, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tiba-tiba memberi kuliah di sekolah itu? Tuan Xiaoer sedang sibuk di dapur, sangat bingung. Saat ini, Bailey Wuqiu sedang duduk di kursi Grandmaster di halaman kecil, berjemur di bawah sinar matahari pagi, menyipitkan matanya sedikit, dan mengayunkan kursi Grandmaster dengan sangat nyaman. Biasanya, mereka berdua akan makan ikan asin bersama, dan mereka akan bangun setelah pukul 11, lalu makan siang dengan perlahan, dan menghabiskan hari dengan lambat. Hari ini, Tuan Xiaoer merasa sangat tidak nyaman karena dia tiba-tiba bangun pagi-pagi sekali. Berhentilah mengoceh di sini, cepatlah bekerja. Aku ingin sarapan, aku tidak kuat memberi kuliah tanpa sarapan. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan marah. Sial, kamu tidak tahu bagaimana membuat sarapan. Kamu tidak pernah makan sarapan sebelumnya. Meskipun kamu seorang dokter, kamu adalah orang yang sangat tidak sehat. Kamu tidak memiliki istirahat yang teratur, dan kamu tidak makan sarapan seperti itu. Tuan Xiaoer masih berbicara tanpa henti. Bailey Wuqiu lelah mendengar ini, mengambil kipas lipat di sampingnya dan melemparkannya ke arah dapur, memukul Tuan Xiaoer dengan keras. Tuan Xiaoer hanya merasakan sakit di tubuhnya, lalu dia membuka mulutnya dan mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata. Bab 1016. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat berbicara, Tuan Xiaoer membuka mulutnya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ini pasti karena Tuanda telah meracuni dirinya sendiri hingga bodoh. Setiap kali dia menemukan cara untuk mendetoksifikasi fungsi ini, Tuanda selalu dapat mengembangkan racun baru, dan kemudian meracuninya lagi. Memikirkan hal ini, Tuan Xiaoer merasa sangat dirugikan. Setelah sekitar 20 atau 30 menit, Tuan Xiaoer akhirnya keluar dari dapur, meletakkan semangkuk bubur di depan Bailey Wuqiu, dan melemparkan sekeranjang roti ke meja di sebelah kursi Taisi. Sikap macam apa ini, idiot? Kamu semakin mirip dengan Zaitian itu. Bailey Wuqiu berkata dengan marah. Tetapi Tuan Xiaoer tidak mengatakan sepatah kata pun, karena sekarang, dia tidak dapat berbicara. Setelah sarapan, Tuan Xiaoer akhirnya bisa berbicara. Bailey Wuqiu dan Tuan Xiaoer baru saja berganti pakaian kasual, Tuan Xiaoer sangat bingung dengan tingkah laku Bailey Wuqiu. Tuan Besar, mengapa kita harus berpakaian seperti ini? Tuan Xiaoer bertanya. Aku hanya ingin mengubah gayaku tiba-tiba, bukan? Tidak perlu mendengar kata-kata dari jarak 100 mil, itu hanya jalannya. Kamu bisa, tapi kamu terlihat aneh. Tuan Xiaoer menatap Bailey Wuqiu, merasa sedikit sedih. Oke, jangan paksa aku untuk tidak mengatakan apa-apa, ayo pergi ke Universitas Linjiang. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, memukul kepala Xiaoer, dan berkata. Dia adalah orang yang keras kepala, tentu saja dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Long Yuner datang ke kelas lebih awal, meskipun dia datang sangat awal, ruang kelas sudah penuh dengan orang. Harus mengatakan bahwa kuliah yang Anda butuhkan sangat populer di Universitas Linjiang. Lagi pula, reputasi Bailey Wuqiu terlalu bagus.
Memasuki ruang kelas, seorang gadis cantik melambai ke Long Yuner. Melihat ini, Long Yuner berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Hei, murid Xiaolu, kenapa kamu datang sepagi ini? Kupikir aku sudah pagi. Duduk di sebelah gadis itu, Long Yuner menghela napas. Sepanjang jalan, dia sedikit kehabisan napas. Ini bukan ceramah untuk orang biasa. Kalau kamu datang terlambat, tidak akan ada kursi. Setelah beberapa saat, bagian belakang akan penuh dengan orang. Ketika siswa Xiaolu mendengar ini, dia hanya tersenyum. Itu benar. Long Yuner menanggapi. Yuner, bukankah kamu mengatakan bahwa kakakmu dan Tuan Bailey ini adalah teman baik? Mengapa begitu sulit bagimu untuk bertemu dengan Tuan Bailey ini? Xiaolu memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Ini, ceritanya panjang. Saudaraku, sepertinya dia berseteru dengan Tuan Bailey ini. Saya memintanya untuk memperkenalkannya, tetapi dia tidak mau, dan menemukan berbagai alasan untuk mengelak saya. Saya mungkin juga tidak punya kesempatan dengan Tuan Bailey ini. Ketika dia merawat ayah saya tidak pernah bertemu dengannya sekalipun. Mendengar ini, Long Yuner menghela nafas. Itu sangat tidak menguntungkan. Ketika siswa Xiaolu mendengar ini, dia menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Aku tidak tahu apakah akan ada kecelakaan kali ini. Kali ini, aku, Long Yuner, akan mengubah nasibku melawan langit. Aku harus menghormati sikap dokter ajaib ini. Long Yuner sangat menantikannya. Seharusnya tidak ada kejutan. Ceramah ini diatur secara pribadi oleh kepala sekolah lama. Kata teman sekelas Xiaolu lagi. Sekarang sebentar lagi sebelum jam 10, ayo baca bukunya. Aku hanya punya beberapa pertanyaan dan aku ingin bertanya padamu. Long Yuner menyarankan. Tentu. Kata Xiaolu sambil tersenyum ketika mendengar ini. Keduanya berbicara dan tertawa, dan waktu berlalu dengan cepat, dan segera jam 8:30. Long Yuner melihat waktu itu, jam 8:30. Saat ini sudah pasti tidak ada kursi yang kosong, dan ada juga orang yang berdiri di belakang yang bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya. Murid Lu, saya ingin pergi ke kamar mandi, tolong bantu saya melihat lokasi ini. Long Yuner berkata kepada teman sekelas Xiaolu. Kalau begitu kamu pergi. Teman sekelas Xiaolu berkata, setelah selesai berbicara, dia hanya meletakkan beberapa barang di posisi Long Yuner untuk mencegah orang lain menduduki posisi ini. Kamar mandinya tidak jauh dari ruang kelas, dan butuh 5 atau 6 menit untuk pergi ke sana. Untungnya ini jam pelajaran dan tidak banyak orang di kamar mandi. Di gerbang sekolah, tidak banyak orang yang datang dan pergi saat ini. Tuan Xiaor dan Bailey Wuqiu bergegas masuk, melihat waktu saat mereka berjalan, terlihat cemas. Ini semua salahmu, idiot. Jika bukan karena kamu dan sopir yang berbicara omong kosong, kita akan terburu-buru. Mari kita bicara tentang kamu, dan ketinggalan tempat untuk turun dari bus. Mari kita lihat bagaimana saya menangani Anda ketika saya kembali malam ini. Bailey Wuqiu berkata dengan panik. Tuan besar, apakah ini salahku? Tuan Xiaoer sedikit sedih ketika mendengar ini. Ini bukan salahmu, apakah ini salahku? Bailey Wuqiu sangat terdiam. Sial, aku cocok dengan pengemudi itu, tuannya, dan ada begitu banyak orang di dunia ini. Aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi di masa depan. Tuan Xiaor cukup emosional. Temui, aku membiarkanmu bertemu. Saat Tuanda berbicara, dia menyapa Tuan Xiaoer dengan marah, tetapi Tuan Xiaoer hanya bisa melawan dengan tangannya. Tidak apa-apa, ini masih 10 menit. Bailey Wuqiu melihat ke waktu, menghela nafas lega, dan berkata bahwa ada sudut di depan. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kilatan di depan matanya, dan sesosok tubuh keluar dari sudut. Hampir secara naluriah, Bailey Wuqiu mengulurkan tangan dan telapak tangannya sebagai gerakan perlawanan. Hanya saja ada siswi yang datang ke arahnya, Bailey Wuqiu membuka telapak tangannya, dan gerakan meraih ke depan sangat mengejutkan siswi tersebut, meski tidak meraihnya, dia hendak meraihnya. Apa? Hampir bersamaan, dua teriakan terdengar. Bukankah Long Yuner baru saja keluar dari kamar mandi ketika seorang pria melakukan ini padanya, dan dia berteriak ketakutan. Yang juga berteriak adalah Bailey Wuqiu, yang ketakutan karena Long Yuner berteriak. Plak, Long Yuner menamparkan begitu dia mengatakannya, dan menamparkan wajah Bailey Wuqiu, tamparan ini tidak berdaya dan sangat kuat. Sialan hooligan, apa yang akan kamu lakukan?
Long Yuner memarahi dengan keras. Nona, dengarkan penjelasanku. Tidak ada cara untuk menemukan solusi, dan saya ingin menjelaskan. Kamu adalah bajingan, seluruh keluargamu adalah bajingan, mati untukku. Long Yuner tidak mendengarkan apapun, dia mengangkat kakinya, dan menendang ke arah bagian vital tubuh bagian bawah Bailey Wukyu. Semuanya terjadi begitu cepat, Bailey Wukyu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri, dan dia jatuh ke lututnya tidak pada tempatnya. Tidak peduli seberapa kuat seorang pria, selama dia menyakiti bagian vital seperti itu, dia pasti akan berlutut. Saat ini, Bailey Wukyu sedang menutupi tangannya, berlutut di tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Kalian berdua hooligan, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan, aku akan memanggil seseorang. Long Yuner merasa dia akan meledak, jadi dia berbalik dan lari, pergi. Bab 1017. Klik, klik. Pada saat ini, terdengar beberapa suara tembakan, disertai dengan kelap-kelip lampu dan bayangan. Ternyata kedipan tersebut adalah senter dari ponsel yang sedang mengambil gambar. Tuanda, Anda sangat tampan. Momen yang begitu indah benar-benar ditangkap oleh saya. Tuan Xiaoer terlihat sangat bersemangat, memegang ponsel di tangannya, menggerakkan tangannya di depan Bailey Wukyu. Hanya saja saat ini, organ vital Bailey Wukyu terkena, dan dia sangat kesakitan, jadi dia tidak punya waktu untuk merawat Tuan Xiaoer. Terlebih lagi, ketika dia mendengar bahwa Tuan Xiaoer hanya fokus untuk memotret pada saat kritis ini, dia merasa lebih tertekan. Plak, Bailey Wukyu mengulurkan tangan dan menyapa Tuan Xiaoer langsung di kepalanya. Jepret, jepret, aku akan membiarkanmu jepret. Bailey Wukyu berkata dengan panik. Tuan Xiaoer hanya bisa menutupi kepalanya secara naluriah, dan setelah beberapa saat, Bailey Wukyu akhirnya pulih dan menarik napas dalam-dalam. Bawakan aku teleponnya, aku ingin melihat siswa biadab mana yang berani melakukan hal sekejam itu kepada dokter ajaib ini. Aku harus mengadu padanya, pasti. Bailey Wukyu merebut ponsel dari tangan Tuan Xiaoer dan berteriak omong kosong. Mengambil telepon, Bailey Wukyu meliriknya, mengerutkan kening, dan tidak berbicara lama. Tuanda, bagaimana? Apakah gadis ini terlihat cantik? Melihat Bailey Wukyu tampak terpesona, Tuan Xiaoer berdiri di samping, berbicara dengan sedih dan otentik. Cukup cantik, dan kepribadian panas ini sangat menyenangkan. Tapi dia tidak terlihat seperti seorang siswa. Di usianya, dia seharusnya sudah lama lulus, kan? Bailey Wukyu mendengar kata-kata itu, menyentuh dagunya dan berkata, Tuan Besar, apakah Anda merasa sedang jatuh cinta? Tuan Xiaoer bertanya dengan sedih. Dalam 10 menit, saya ingin mengetahui semua informasi tentang wanita ini. Bailey Wukyu menyipitkan matanya sedikit, menyentuh dagunya dan berkata, Tuanda, jangan katakan itu. Saat kamu mengatakan ini, kamu benar-benar terlihat seperti presiden yang mendominasi. Tuan Xiaoer sangat menghargai keasliannya. Presiden yang mendominasi apa? Itu adalah presiden yang mendominasi dalam novel. Dia tampan dan kaya, dengan kepribadian yang mendominasi dan wajah tampan dengan ujung tajam. Dia suka mengangkat dagu gadis kecil itu setiap hari, mendorong gadis kecil itu ke sudut, dan menaklukkan gadis kecil dengan mata agresif. Tuan Xiaoer jelas dan otentik. Plak, mendengar kata-kata ini, Bailey Wukyu mau tidak mau bertindak lagi. Fiksi? Novel, kamu tahu novel, biarkan kamu membaca begitu banyak novel mati otak, dan berhenti berbisnis setiap hari. Bailey Wukyu berkata dengan marah sambil mengetik, Tuan Xiaoer hanya bisa menutupi kepalanya dengan keluhan di wajahnya. Pergilah, jangan hanya berdiri di sana. Setelah melampiaskan hasrat binatangnya, Bailey Wukyu memerintahkan. Tuan Besar, Anda salah arah. Ruang kelas ada di sana. Tuan Xiaoer dengan cepat mengingatkan. Saya tidak pergi ke kelas hari ini. Ketika saya kembali, saya akan mengatakan bahwa saya tidak sehat. Bailey Wukyu berjalan ke depan, dan Tuan Xiaoer buru-buru mengikuti. Kesehatannya buruk, kesehatannya memang buruk. Tidak bisakah dia dalam kesehatan yang buruk ketika ditendang oleh seseorang? Tuanda, apakah Anda benar-benar tertarik dengan gadis itu? Tuan Xiaoer bertanya sangat gosip. Ya, mengapa? Bukankah itu cinta pada pandangan pertama? Ini sangat tidak masuk akal. Ada begitu banyak wanita cantik, dan selain itu, dia bukanlah yang tercantik. Penampilan fisik lahir dari hati, Tuan, saya bisa menggunakan seni melihat tulang,
dan sekilas saya tahu bahwa dia adalah wanita yang baik. Dia mengatur keluarga dengan baik, dan suami serta rumahnya sejahtera. Jadi begitu, tapi aku mengerti mengapa gadis ini agak familiar. Aku juga merasa familiar. Wajah ini agak mirip seseorang. Aku tidak ingat siapa itu. Ya, ya, kamu mirip siapa? Aku juga merasa seperti seseorang, tapi aku tidak ingat siapa-siapa. Lagi pula tidak masalah, kamu menyelidiki latar belakangnya untukku. Dalam 10 menit, aku ingin mengetahui semua informasi tentang wanita ini. Bailey Wukyu tidak terus memikirkan masalah ini, seseorang telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, dan gadis itu tampak akrab. Mungkin karena dia pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Takdir, ini takdir. Mereka berdua mengobrol omong kosong sebelum keluar dari sekolah. Setelah melarikan diri dari cakar kedua orang mesum itu, Long Yuner buru-buru kembali ke kelas, dan setelah kembali ke kelas untuk melakukannya, dia masih shock. Dadanya naik turun karena ketegangan dan gerakan jarak. Dia bilang dia akan menelepon seseorang sebelumnya, tetapi pada dasarnya dia ingin melarikan diri. Yuner? Ada apa? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, wajahmu tidak benar. Xiaolu melihat bahwa ekspresi Long Yuner tidak benar, jadi dia bertanya. Siswa Lu, saya baru saja keluar dari toilet dan bertemu dengan dua orang mesum. Long Yuner berkata pada Xiaolu dengan ekspresi khawatir. Apa? Mesum? Teman sekelas Xiaolu berkata dengan heran. Bisa tolong pelankan suaramu. Long Yuner adalah orang yang rendah hati, dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia hampir dianiaya. Apa yang mesum? Seperti apa rupanya? Siswa Xiaolu bertanya dengan suara rendah setelah mendengar kata-kata itu. Seperti apa bentuknya? Sepertinya aku tidak mengingatnya. Aku lupa saat gugup, dan aku tidak bisa mengingatnya sekarang. Ketika Long Yuner memikirkannya, pikirannya menjadi kosong untuk beberapa saat, mungkin dia terlalu gugup saat itu, jadi dia tidak memperhatikan penampilan mereka berdua untuk sementara waktu. Yunerku, kenapa kamu tidak melihat dengan jelas? Siswa Xiaolu sedikit terdiam. Apa yang bisa saya lakukan? Saya takut. Kata Long Yuner dengan ekspresi sedih. Oke, jangan takut, kita berdua akan pergi bersama di masa depan, dan tidak akan terjadi apa-apa. Teman sekelas Xiaolu menghiburnya. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, dia hanya mengangguk berat. Sudah jam 10, mengapa Dr. Bailey belum datang? Xiaolu melirik ke waktu lagi, lalu bertanya. Sekarang pukul 10. Long Yuner melihat ke waktu dan berkata, dia melihat keluar dengan harapan, tetapi tidak ada yang masuk. Ada apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa akan ada ceramah oleh Dr. Ajaib Bailey hari ini? Benar, saya bangun jam 6 pagi dan datang ke sini untuk duduk. Bukankah itu pembatalan? Tapi, kenapa tidak ada pemberitahuan pembatalan? Pada saat Bailey Wukyu belum muncul, semua orang membicarakannya, dan semua orang menjadi gelisah untuk sementara waktu. Tidak sekarang, saya pikir Dr. Bailey ini tidak akan bisa datang hari ini. Saya benar-benar tidak punya kesempatan dengan Dr. Bailey ini. Mendengarkan kata-kata semua orang, Long Yuner sedikit frustrasi. Tunggu sebentar lagi, mungkin sesuatu terjadi di jalan, situasi yang tidak terduga. Teman sekelas Xiaolu menyatakan lega. Pada saat itulah seorang tokoh tua masuk dari luar, tidak lain adalah kepala sekolah lama Universitas Linjiang. Bab 1018. Kepala sekolah tua, bukankah kamu mengatakan bahwa akan ada ceramah oleh Dr. Ajaib Bailey hari ini? Mengapa Dr. Ajaib Bailey masih belum datang? Ya, apakah terjadi sesuatu? Semuanya sudah berakhir, mengapa tidak ada seorang pun? Kepala sekolah tua, apa yang terjadi? Melihat lelaki tua itu masuk, semua orang berkata secara berurutan. Semuanya, harap tenang dan jangan tidak sabar. Saya sangat menyesal. Karena kesehatan yang buruk, Dr. Ajaib Bailey tidak bisa datang hari ini. Saya sangat menyesal. Dia sudah berjanji, dan dia akan memberi kalian 3 kuliah untuk menebusnya nanti. Untuk menstabilkan emosi semua orang, kepala sekolah tua hanya bisa berkata. Bagaimana ini bisa sangat mengecewakan. Itu benar, aku menantikannya. Untuk mendengarkan ceramah ini, saya harus bangun pagi sekali. Saya juga. Semuanya, Anda mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Dr. Ajaib Bailey sedang tidak sehat, tolong maafkan saya, tidak ada cara untuk ini. Kepala sekolah tua dengan enggan menjelaskan. Di bawah bujukan kepala sekolah lama,
semua talenta bubar satu demi satu, hanya dengan cara ini, kepala sekolah tua menghela nafas lega. Juga tidak dapat diandalkan untuk mengatakan bahwa tidak perlu. Dokter ajaib Bailey, saya telah menjadi profesor tamu di Universitas Linjiang begitu lama, dan saya hanya memberikan kuliah. Tapi dia tidak bisa menahannya, latar belakang Bailey Wuqiu terlalu besar, begitu besar sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Setelah menangani masalah ini hampir, dia hanya menggelengkan kepalanya dan pergi. Ayo pergi juga, teman sekelas Xiaolu menyarankan. Ya, izinkan saya mengatakan, saya benar-benar tidak memiliki kesempatan dengan dokter jenius Bailey ini. Sangat sulit untuk bertemu dengannya. Long Yuner juga sangat otentik. Ayo pergi, jangan menghela nafas, bukankah ada 3 kuliah lagi di masa depan? Kamu pasti akan melihatnya. Teman sekelas Xiaolu menyarankan. Mengatakan itu, mereka berdua berpegangan tangan dan keluar dari kelas. Pada saat yang sama, di kota Linjiang, di dalam kotak mewah di Tiangong Clubhouse, Zhao Tianyu sedang duduk di sofa dengan cerutu di tangannya dan seorang wanita cantik montok di lengan lainnya. Tuan, kami telah berada di kota Linjiang selama 2 hari, dan saya harus mengatakan bahwa gadis di kota Linjiang itu cantik. Pada saat ini, seorang adik laki-laki dengan penampilan buruk membungkuk, dengan ekspresi wajah buruk. Hah, Ergouzi, apa yang ingin kamu katakan? Zhao Tianyu menyesap cerutunya, lalu memadamkannya, dan bertanya. Tuan, apakah kita harus melakukan sesuatu yang serius? Ergouzi bertanya ragu-ragu. Mengapa kamu terburu-buru? Kakak kedua tertunda oleh sesuatu. Dia tidak akan bisa melakukannya untuk sementara waktu. Kita masih bisa tenang untuk sementara waktu. Zhao Tianyu melambaikan tangannya, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Meskipun itu yang saya katakan, tetapi nona kedua datang ke sini kali ini untuk mengawasi Anda, Tuan Muda, jadi yang utama adalah melihat Anda memamerkan keahlian Anda. Jika Anda dapat memiliki beberapa prestasi sebelum nona kedua datang, tentu saja tidak bisa lebih baik. Ergouzi memiliki ekspresi menyanjung di wajahnya. Itu benar, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Zhao Tianyu mendengar kata-kata itu dan memikirkannya, sepertinya memang begitu. Jadi, Tuan Muda, sudah waktunya bagimu untuk mengambil tindakan. Ketika wanita kedua tiba, kamu bisa memberinya kejutan besar. Pada saat itu, apakah dia masih peduli padamu? Ergouzi melanjutkan. Itu benar. Tapi kamu tidak bisa kehilangan hiburan saat sedang bekerja, kan? Zhao Tianyu mengelus dagunya dan berkata sambil berpikir. Itu tergantung di mana Tuan Muda ingin memulai. Ergouzi memiliki wajah yang menyanjung. Dari mana mulai? Ayo pergi ke rumah Sangguan dulu. Ekspresi Zhao Tianyu menjadi gelap, lalu dia berkata. Tuan Muda, bukankah sebaiknya Anda pergi ke keluarga Ling dulu? Pergi ke keluarga Ling, kerja dan hiburan. Keluarga Ling, keluarga Sangguan, dan keluarga Wang yang sekarang berada di kota Luo adalah 3 keluarga besar di Linjiang kota. Ketiga keluarga ini, kita bisa pergi ke salah satu dulu, tapi jika kita pergi ke rumah Ling, kita bisa mendapatkan pekerjaan dan hiburan. Bukankah Tuan Muda sangat menyukai Nyonya Ling, bukan? Ergouzi berkata dengan sedih. Itu yang saya katakan, tapi saya pikir lebih baik pergi ke rumah Sangguan dulu. Jika kita ingin bertarung melawan Long Zaitian ini, kita perlu menyatukan kekuatan mereka dan membiarkan mereka menggigit anjing. Rumah Sangguan ini selalu menjadi seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Zhao kita. Aku harus pergi dan mengambilnya terlebih dahulu. Zhao Tianyu menyipitkan matanya sedikit, dan berkata lagi. Tuan Muda itu bijak, Tuan Muda memang orang yang bisa melakukan hal-hal hebat. Lalu kapan kita pergi mengunjungi rumah Sangguan ini? Ergouzi bertanya ragu-ragu. Belum terlambat, ayo lakukan sekarang. Untuk pekerjaan, aku telah meninggalkan semua barang hiburan. Kuharap kakek bisa melihat kerja kerasku. Zhao Tianyu berdiri dan berkata. Tangan besar itu menyentuh tubuh gadis itu, dengan tatapan enggan. Jika lelaki tua itu tahu bahwa Tuan Muda bekerja sangat keras, dia akan sangat senang. Kata Ergouzi dengan nada menyanjung. Ayo pergi. Pergi ke rumah Sangguan sekarang. Zhao Tianyu keluar, Ergouzi juga mengikuti. 1 jam kemudian, rumah Sangguan. Zhao Tianyu duduk di ruang tamu rumah Sangguan, dan Sangguan Bowen menunggu di kiri dan kanannya. Sangguan Yunlai sangat arogan sehingga dia membuatku menunggu begitu lama. Setelah menunggu beberapa saat,
Zhao Tianyu menjadi tidak senang. Bahkan orang tua itu tidak keluar, tuan muda kami datang ke pintu secara langsung, dan kamu memperlakukan tuan muda kami seperti ini. Jika kamu berada di ibu kota kekaisaran, kamu sudah dihapuskan sekarang. Ergouzihu berpura-pura menjadi harimau dan berbicara dengan jujur. Kakek saya sedang tidak sehat, jadi dia datang ke sini perlahan, tolong maafkan saya. Sangguan Bo mendengar kata-kata itu dan hanya bisa berkata, dia tidak sehat. Jika dia tidak mati, angkat saja dia. Kata Ergouzi dengan ekspresi jijik. Mendengar kata-kata ini, Sangguan Bowen secara alami tidak senang, tetapi setelah membuka mulutnya, dia tidak dapat menahan apapun. Kedua orang ini memiliki banyak latar belakang, dia tahu bahwa raksasa seperti keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh keluarga kecil Sangguan mereka. Bahkan mantan keluarga Sangguan hanyalah seekor anjing di bawah keluarga Zhao, apalagi keluarga Sangguan saat ini. Apa? Tiba-tiba terdengar teriakan, dan seorang pelayan yang sedang menyajikan teh berteriak, secara naluriah berusaha menghindari cakar Zhao Tianyu, karena dia ketakutan, dan nampan di tangannya jatuh ke tanah. Pembantu itu sangat ketakutan sehingga dia jatuh berlutut di tanah dalam sekejap, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sialan, kamu mencari kematian. Melihat ini, Ergouzi berteriak keras. 2. Dia hanya seorang pelayan di rumah kami. Tolong hargai dirimu dan jangan lakukan kesalahan padanya. Zhao Tianyu ingin menyentuh pelayan itu, dan Sangguan Bowen secara alami melihatnya. Pada saat ini, nadanya tidak bagus dan asli. Kenapa? Kamu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Apakah pelayan di rumahmu begitu lembut? Zhao Tianyu menggerakkan mulutnya ketika mendengar ini, dan mencibir. Bab 1019. Tuan Muda Zhao, tolong hargai dirimu sendiri. Meskipun mereka adalah pelayan di rumah kami, mereka semua adalah gadis dari keluarga baik-baik, dan mereka belum terlalu tua. Kamu akan menakuti mereka seperti ini. Sangguan Bo mendengar kata-kata itu, baru saja berkata. Dia tidak benar-benar ingin memohon pelayan ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa memahami perilaku Zhao Tianyu. Sejak Zhao Tianyu masuk, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang tuan muda ketiga dari keluarga Zhao. Dia berpikir bahwa anak-anak dari keluarga besar di ibu kota kekaisaran akan lebih berpendidikan, tetapi semua hal di depan dia mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu banyak berpikir. Apa maksudmu dengan itu? Pembantumu adalah gadis dari keluarga baik-baik. Bukankah tuan muda kita pria dari keluarga baik-baik? Maksudmu tuan muda kita kotor dan tidak bisa menyentuh pembantumu? Ergouzi bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Aku tidak bermaksud begitu. Sangguan Bowen menjawab, dan memandang rendah tuan muda kita. Ergouzi bertanya lagi. Aku hanya ingin tuan muda ketiga menjaga rasa hormat dasar untuk pelayan kami. Sangguan Bowen melanjutkan. Hormat, apa yang Anda bercanda tentang saya? Jangan berpikir kami tidak tahu apa-apa tentang Sangguan Bolin. Jika keluarga Zhao kami tidak membantu menutupi apa yang terjadi pada Sangguan Bolin keluarga Anda saat itu, Anda pikir dia akan mampu tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun? Sangguan Bolin apakah membunuh seorang wanita hamil dan memaksa suaminya untuk bunuh diri adalah hal yang terhormat? Ergouzi tiba-tiba tertawa. Sebelum datang ke sini, mereka memiliki pemahaman yang relatif menyeluruh tentang keluarga Sangguan, dan pemahaman ini tentu saja bukan rahasia baginya dan Zhao Tianyu. Sebagai antek Zhao Tianyu, dia secara alami memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini. Sangguan Bo mendengar kata-kata itu dan ingin melanjutkan pembelaannya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Bowen, turun, saya akan berbicara dengan Tuan Muda Zhao sendirian. Saat ini, Sangguan Yunlai datang dengan tongkat, dia terbatuk ringan, dan memberitahu Sangguan Bo. Ya, kakek. Sangguan Bowen menjawab, dan kemudian mundur, meskipun hatinya tidak puas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menyapa dan memanggil para pelayan di sekitarnya. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa apa yang dibicarakan kakeknya dan Zhao Tianyu pastilah masalah yang relatif rahasia, jadi para pelayan ini tidak perlu tinggal di sini. Tuan Zhao, terlalu banyak orang yang tahu tentang apa yang kita bicarakan, jadi saya khawatir itu tidak terlalu baik. Sangguan Yun memandang Zhao Tianyu dan berkata dengan nada tenang dan otentik. Niatnya jelas, yaitu membiarkan Ergouzi pergi juga. Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Ketika Zhao Tianyu mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya meringkuk, dan dia berbicara dengan sangat menghina.
Aku tidak bermaksud begitu, tapi hubungan kita dengan keluarga Zhao selalu dirahasiakan. Aku tidak mengkhawatirkan pengikutmu. Ketika Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Orang tua, mengapa kamu banyak bicara? Ergouzi adalah orang kepercayaanku. Jika aku mengatakan dia bisa tinggal di sini, dia bisa tinggal di sini. Meskipun ini rumahmu, di depanku, Zhao Tianyu, apa yang kamu katakan tidak dihitung. Zhao Tianyu berkata dengan arogan dan otentik. Ergouzi tersenyum lebih lebar ketika mendengar kata-kata ini. Lalu Tuan Zhao datang ke rumah Sangguan saya, ada apa? Sangguan Yunlai tidak punya pilihan selain bertanya. Kudengar kamu diintimidasi dengan sangat buruk oleh Long Zaitian itu. Zhao Tianyu tersenyum dan bertanya dengan nada menghina. Kami benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Latar belakangnya sangat menakutkan, dan kekuatannya di kota Linjiang bahkan lebih besar. Keluarga Sangguan kecilku sama sekali bukan tandingannya. Sangguan Yunlai masih berbicara dengan kaku. Cih, kedengarannya bagus. Pada analisis terakhir, itu bukan karena kamu sampah. Dan latar belakangnya sangat mengerikan. Setahuku, dia hanya sampah. Dia bisa menjadi menantu orang lain, dan dia dapat memiliki beberapa hal yang baik. Sampah? Makan dengan lembut sampah makanan bisa membuatmu terlihat malu. Kamu benar-benar tidak berguna. Zhao Tianyu berbicara satu demi satu, berbicara dengan sangat gembira. Tuan Zhao, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang situasi di kota Linjiang, itulah mengapa Anda berpikir demikian. Sangguan Yunlai berkata dengan tenang. Oke, kamu tidak perlu bicara omong kosong. Aku tidak datang ke sini untuk mendengarkan omong kosongmu, dan aku tidak datang ke sini untuk mendengarkan kamu mengkhotbahkan betapa kuatnya Long Zaitian. Zhao Tianyu langsung menghentikan Sangguan Yunlai untuk melanjutkan, tetapi Sangguan Yunlai mendecakkan bibirnya, tetapi dia juga terdiam. Bolehkah saya bertanya instruksi apa yang dimiliki Tuan Zhao? Sangguan Yunlai hanya bisa bertanya. Ini sangat sederhana. Anda dulunya adalah anjing keluarga Zhao saya, dan Anda akan tetap menjadi anjing keluarga Zhao saya di masa depan. Kali ini saya datang ke sini untuk menenangkan kota Linjiang dan menangkap Long Zaitian itu hidup-hidup. Apa Qin Yuanlin? Apa Dong Cheng Bei Cheng? Di depan saya, Zhao Tianyu mereka, semua orang harus berlutut. Zhao Tianyu berdiri, mengeluarkan cerutu, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat ini, Ergouzi berjalan mendekat dan menyalakan cerutu untuk Zhao Tianyu. Mendengarkan kata-kata ini, Sangguan Yunlai tetap tidak bergerak, berdiri di sana dengan teguh, seolah-olah dia tidak terburu-buru untuk membuat pernyataan. Zhao Tianyu berjalan mendekat, mengambil sebatang rokok, dan meniupkan asap ke wajah Sangguan Yunlai yang tidak bergerak. Batuk-batuk-batuk. Kesehatan Sangguan Yunlai buruk, jadi dia tersedak parah. Bagaimana, hal tua? Zhao Tianyu bertanya lagi. Saya bertanya pada Tuan Muda ketiga, mengapa kamu menghancurkan kota Linjiang? Sangguan Yunlai mendengar kata-kata itu dan bertanya. Mengapa? Saya perlu menjelaskan kepada Anda. Dengan pengaruh keluarga Zhao saya di Daxia, selalu ada tanggapan kemanapun saya pergi. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang ini? Zhao Tianyu masih sombong dan otentik. Hanya saja Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, tetapi menggelengkan kepalanya, sangat kecewa. Jika Anda meremehkan Long Zaitian, Anda tidak akan tahu bagaimana Anda akan mati pada akhirnya. Ada beberapa hal yang tidak ingin dia akui, tetapi dia harus mengakuinya, seperti kekuatan Long Zaitian. Tuan Muda ketiga, saya ingin menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi Tuan Long ini. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa tidak hanya Anda, tetapi bahkan keluarga Zhao di belakang Anda tidak memenuhi syarat untuk memprovokasi Tuan Long ini. Meskipun saya tidak tahu siapa dia, tetapi dari semua indikasi, statusnya bahkan lebih tinggi daripada keluarga Zhao Anda. Sangguan Yunlai menggelengkan kepalanya dan berkata, hahaha, Sangguan Yunlai, apakah kamu telah ditakut-takuti olehnya? Keluarga Zhao di ibu kota kekaisaranku perlu takut akan pemborosan. Kekaisaran di Daxia memiliki 4 keluarga besar, dan seorang menantu laki-laki yang datang ke pintu limbah, bisakah dia masih berada di 4 keluarga besar ibu kota kekaisaran saya? Zhao Tianyu sepertinya telah mendengar lelucon besar, dan tidak bisa menahan tawa. Karena itu, saya meminta Tuan Muda ketiga untuk menjaga dirinya sendiri. Jika tidak, jika sesuatu terjadi pada saat itu, bukan salah orang tua ini jika saya tidak mengingatkan Anda.
Sangguan Yunlai menghela nafas, lalu berkata dengan isyarat. Apa maksudmu? Kamu tidak ingin menjadi anjing keluarga Zhaoku. Kamu tidak ingin bergabung dengan keluarga Zhaoku untuk menangani sampah ini seperti Long Zaitian. Zhao Tianyu tiba-tiba mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara dingin. Bab 1020. Tuan Zhao, kita tidak bisa menang melawan Long Zaitian. Saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan kembali dan melaporkan situasi di kota Linjiang kepada manajemen senior keluarga Zhao. Long Zaitian ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Sangguan Yunlai tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, izinkan saya bertanya, bukankah Anda tidak mau menjadi anjing keluarga Zhao saya? Apakah Anda tidak mau berdiri di depan yang sama dengan keluarga Zhao saya? Zhao Tianyu bertanya dengan wajah dingin. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang mencari kematian. Selain itu, sudah berapa tahun saya lakukan pada anjing keluarga Zhao Anda? Apa yang saya dapatkan pada akhirnya? Ketika bencana sudah dekat, apakah tidak ada cara untuk meminta bantuan? Sangguan Yunlai berkata dengan senyum masam. Plak, Zhao Tianyu menamparkan wajah Sangguan Yunlai ketika dia mendengar kata-kata. Orang tua, apakah kamu menjadi tidak tahu malu? Untuk seorang lelaki tua yang sakit, kekuatan Zhao Tianyu masih besar dengan tamparan ini. Sangguan Yunlai memiliki 5 tanda tamparan cerah di wajahnya. Tuan Zhao, kamu. Sangguan Yunlai dirobohkan ke tanah, dan dia tertegun sejenak. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa tuan muda dari keluarga Zhao ini akan menyerangnya sehingga mengabaikan citranya. Orang tua, aku tidak tahu bagaimana menyanjungmu. Tuan muda kami membiarkanmu menjadi anjingnya karena dia sangat memikirkanmu. Beraninya kamu menolak. Ergouzi berbicara, dan dia menegurnya dengan dingin. Saat dia berbicara, dia menendang Sangguan Yunlai 2 kali. Kalian, lepaskan kakekku, atau aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, seseorang bergegas masuk ke pintu, siapa lagi orang ini jika bukan Sangguan Bowen. Saya melihat Sangguan Bowen memegang pisau dapur di tangannya, berbicara dengan agresif. Zhao Tianyu mengerutkan kening saat melihat Sangguan Bowen. Memegang pisau, tanganmu gemetar, dan kamu hanya sampah, apakah kamu masih berani membunuhku? Zhao Tianyu berkata dengan nada menghina. Jangan paksa aku. Sangguan Bowen meraung keras. Memaksamu. Apakah aku ingin membunuhmu? Berani menggunakan pisau dan pistol di depanku, Zhao Tianyu. Ergouzi, biarkan dia pergi. Kata Zhao Tianyu dengan marah. Sejauh menyangkut Ergouzi, dia maju selangkah dengan senyum di sudut mulutnya. Apakah kamu ingin memotong seseorang? Kamu lakukan, dasar bodoh. Ergouzi berjalan menuju Sangguan Bowen selangkah demi selangkah, dengan lengkungan mengejek di mulutnya. Bowen, jangan impulsif, jangan impulsif. Sangguan Yun datang untuk melihat pemandangan ini dan berkata dengan tergesa-gesa. Aku berdiri di sini, aku membiarkanmu memotong, apakah kamu berani memotong sekarang? Ergouzi melanjutkan. Ledakan. Ergouzi menendang dada Sangguan Bowen, dan Sangguan Bowen jatuh ke tanah, tetapi dia masih memegang pisau dapur dengan kuat di tangannya. Hahaha, sampah adalah sampah. Sekarang aku tahu kenapa kamu kalah seperti sampah seperti Long Zaitian. Kamu lebih banyak sampah daripada Long Zaitian. Melihat ini, Zhao Tianyu tertawa terbahak-bahak. Sungguh sia-sia, dengan pisau di tangannya, dia bahkan tidak berani melawan. Ergouzi sangat membencinya, berjalan mendekat, menginjak kepala Sangguan Bowen, dan berkata dengan nada menghina. Apa? Sangguan Bowen menjerit kesakitan. Hahaha. Apa menurutmu dia terlihat seperti anjing? Zhao Tianyu melihatnya dan juga senang, jadi dia bertanya dengan keras. Sangguan Bowen meraung keras lagi. Deru kesakitan bercampur dengan ejekan nakal. Tiba-tiba, Ergouzi merasa pergelangan kakinya dicengkeram, dan gaya tarik yang kuat datang, tubuhnya kehilangan keseimbangan seketika, dan seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Ergouzi jatuh dengan keras ke tanah, dan semburan rasa sakit keluar dari tubuhnya. Tetapi ketika dia melambat dan membuka matanya, sebuah pisau dapur yang berkilauan tiba-tiba muncul di atasnya, dan Sangguan Bowen bergegas ke arahnya. Menghadapi pisau dapur yang bersinar, Ergouzi secara naluriah berbalik ke samping. Tapi percuma, dia menghindari titik vital, tapi pisau dapur masih jatuh di lengannya. Apa? Ergouzi tiba-tiba menjerit panjang, darah menyembur dari lengannya. Dia ingin menutupinya,
tapi dia tidak bisa menutupinya sama sekali. Pada saat ini, Sangguan Bowen seperti serigala, mencengkeram lengannya. Ergouzi berjuang dengan panik, menggerakkan tubuhnya, mencoba melarikan diri dengan cepat, tetapi akhirnya melepaskan diri dan melarikan diri menuju pintu. Melihat pemandangan ini, senyum di wajah Zhao Tianyu menghilang, dia duduk di kursi dan sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah. Zhao Tianyu, kamu juga mati untukku. Sangguan Bowen meraung dan bergegas menuju Zhao Tianyu. Sial, kamu gila, kamu akan menyesalinya, dan keluarga Sangguanmu akan menyesalinya. Zhao Tianyu dengan cepat mengelak, Sangguan Bowen saat ini gila, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya, jadi dia berdiri dengan cepat dan melarikan diri ke pintu dengan cara yang agak memalukan. Melihat Zhao Tianyu yang melarikan diri, Sangguan Bowen hanya melemparkan pisau dapur di tangannya, tapi sayang dia tidak melemparkannya ke Zhao Tianyu. Setelah melakukan semua ini, Sangguan Bowen duduk di tanah lumpuh, lalu berbaring di tanah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengatur napas, berbalik dengan cepat, dan merangkak ke Sangguan Yunlai. Kakek, bagaimana denganmu? Aku tidak berguna untuk mempermalukanmu. Sangguan Bowen berkata dengan ingus dan air mata. Bung, jangan menangis. Karena kamu sudah menyelesaikan urusan hari ini, apa yang harus ditakuti? Sangguan Yunlai menopang tubuhnya dari tanah, berbicara dengan lemah dan otentik. Kakek, aku tidak punya pilihan. Mereka tidak berencana melepaskan kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mood Sangguan Bowen jelas masih sangat hancur, hingga saat ini ia masih belum sepenuhnya tenang. Bowen, pegang aku. Jika sesuatu terjadi pada kakek, kamu akan menjadi tuan dari keluarga Sangguan di masa depan. Tidak peduli kapan itu terjadi, kamu tidak dapat menghancurkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Sangguan Yunlai dengan kuat menggenggam bahu Sangguan Bowen, dan membujuknya dengan wajah yang sangat serius. Kakek, aku. Sangguan Bowen tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Selalu ada lebih banyak solusi daripada kesulitan. Keluarga Sangguan kita sudah menjadi seperti ini, dan masalahnya adalah kematian. Sangguan Yunlai menggertakkan giginya. Ya, kakek benar, aku ingin tenang. Setelah mendengar ini, Sangguan Bo segera menyeka air matanya. Apakah tidak ada orang lain di kota Linjiang selain keluarga Zhao? Kami masih memiliki kesempatan untuk mengantri. Selama bertahun-tahun, keluarga Zhao tidak pernah menganggap kami sebagai manusia. Wajar jika hal seperti itu terjadi sekarang. Sangguan Yunlai melanjutkan, dan sambil berbicara, dia terbatuk beberapa kali lagi, tidak pantas baginya untuk terlalu bersemangat sekarang. Kakek, apakah maksudmu kita harus berdiri sejajar dengan Long Zaitian? Sangguan Bowen sepertinya mengerti arti kata-kata Sangguan Yunlai, jadi dia bertanya dengan ragu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.